Perkenalkan, saya Dila Cahya Febrian dengan akhiran NPM 107. Perkenalkan, nama saya Haniful Diri Ramdhani dengan akhiran NPM 120. Perkenalkan, saya Fajar Manaka dengan akhiran NPM 109. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darwat Rahman dengan akhiran NPM 113. Perkenalkan, nama saya Agis Buhari Muslim dengan akhiran NPM 108. Penugasan mata kuliah anti korupsi. Diduga telah melakukan penyimpangan dalam proses penyaluran dan zakat, infak, dan sedekah dari tahun 2016 hingga 2021 dengan kerugian hingga 1,2 miliar rupiah. Sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu betapa buruknya korupsi. Maka dari itu, kita cari tahu akar dari korupsi itu. Korupsi adalah penyakit bangsa yang mengkapit. Namun, pernahkah kalian mempertanyakan apa sih yang menjadi faktor penyebab dari korupsi? Korupsi bukan tentang hanya finansial, tapi juga mentalitas. Mari kita telah bersama apa sih faktor penyebab dan solusi dari permasalahan ini. Salah satu faktor utama korupsi adalah faktor internal, keserakahan, lemahnya prinsip hidup, dan mentalitas instan yang dapat membuat banyak orang tergoda. Di saat prinsip kita goyah, godaan sekecil pun bisa menjatuhkan kita. Contoh kasus korupsi, menyuap dengan meminta tanda tangan. Korupsi tidak selalu terjadi dalam jumlah besar. Bahkan, tanda tangan pejabat pun bisa dibeli dengan amplop berisi uang suap. Praktik seperti ini merusak integritas pelayanan publik dan mencederai keadilan bagi masyarakat yang patuh terhadap aturan. Tapi bukan hanya soal pribadi, cuman yang permisif juga jadi penyebab besar. Ketika budaya sukuk menyogok dianggap biasa dan sistem birokrasi terbelit-belit, korupsi akan sulit dihentikan. Kalau semua orang di sekitar membiarkan, lambat laun kita akan terbiasa. Ada juga faktor tekanan ekonomi dan politik, gaji yang kecil, pengeluaran yang besar, dan biaya politik yang mahal. Hal ini dapat membuka peluang besar untuk korupsi. Akibatnya, rakyat menjadi menderita, pembangunan jadi terhambat, runtuhnya kepercayaan publik, dan masa depan bangsa pun menjadi taruhannya. Gaji kecil membuka celah besar untuk korupsi. Indonesia bebas korupsi hanyalah sebuah harapan. Tapi suatu saat nanti, itu pasti bisa menjadi kenyataan. Lalu, apa solusinya? Solusinya ialah dimulai dari diri kita sendiri. Jujur dalam hal kecil, menolak budaya primisif, dan menumbuhkan integritas dimanapun kita berada. Korupsi tidak akan hilang hanya dengan berharap. Ia butuh aksi nyata. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.